Halo, selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Upacara pengambilan sumpah pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, serta pelantikan lurah dan camat hasil seleksi lelang terbuka resmi dilantik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Yola Ananda langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Yola, bagaimana jalannya pelantikan lurah dan camat di Balai Kota? Ya, benar sekali. Pada hari ini tepat pada pukul 9 pagi tadi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo resmi melantik sekitar 311 pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan adalah lurah dan camat hasil seleksi lelang jabatan yang sudah dilakukan sejak 8 bulan yang lalu. Dan sekitar tidak hanya 311 pejabat dari eselon 3 dan 4 yang hadir saat ini, pejabat-pejabat lainnya yang juga termasuk dalam pelantikan kali ini berjumlah total 415 pejabat dengan juga merupakan wakil camat dan juga beberapa pejabat di Pemprov DKI lainnya. Selain itu pada hari ini juga telah dilantik seluruhnya, yang proses dari pelantikan ini seluruhnya adalah menurut catatan dari pihak Badan Kepegawaian Daerah hadir seluruhnya, namun 3 orang dari lurah ini tidak dapat hadir karena masih dalam proses kesehatan. Lurah dan camat yang lolos seleksi ini sebelumnya sudah dikirimi surat oleh Badan Kepegawaian Daerah dan secara resmi diumumkan melalui website Badan Kepegawaian Daerah. Sementara itu upacara pelantikan di lapangan di depan Balai Kota sendiri pada hari ini dimulai dengan pembacaan materi keputusan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Selain itu juga pengambilan sumpah yang langsung diambil oleh Gubernur DKI Jakarta serta pelantikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Selain itu juga setelah pengambilan sumpah ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga menyematkan pangkat dan tanda jabatan camat dan lurah secara simbolis. Selain itu, camat dan lurah yang terpilih, beberapa dari camat dan lurah terpilih ini menandatangani naskah sumpah jabatan di hadapan Gubernur. Dan dalam pidatonya kali ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo lebih menekankan kepada hal-hal kecil di lingkungan atau masyarakat di DKI Jakarta, terutama seperti ditekankan kepada Gubernur dan lurah ini adalah organisasi atau koordinasi mengenai masalah sampah dan parkir liar. Berikut seperti yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Saya berikan contoh kecil-kecil, selokan yang penuh sampah. Kalau lurah mau perintah ke RW, RW pasti akan mengajak RT dan RT masih akan mengajak masyarakat untuk sampah yang ada di selokan itu dibersihkan. Dan itu rutin. Camat dan lurah hanya di dalam manajemen controlling dan ikut menggerakkan. Hal-hal yang kecil yang berkaitan dengan lingkungan PKL misalnya, kalau memang tidak berada pada tempat yang betul, kalau baru satu segera ditegur, jangan sampai sudah 1000 baru kita bingung cara menyelesaikan. Satu tegur langsung tertibkan, satu tegur tertibkan, jangan sampai. Joko Widodo menekankan dalam proses lelang jabatan ini diharapkan mampu menyaring kemampuan manajerial dan kemampuan administrasi karena memang melalui proses ujian seleksi yang cukup ketat. Dan dalam hal ini ternyata juga terpilih beberapa camat yang lulus karena sebelumnya memang bukan adalah jabatan camat yang diangkat sebelumnya, seperti contohnya adalah sekretaris camat ya. Dengan Bapak siapa namanya, Bapak Eko? Eko Suroyo. Bapak Eko Suroyo dari camat? Camat Pesanggerahan. Camat Pesanggerahan yang baru disaring ini sebelumnya jabatannya apa nih Pak? Sekretaris Camat Kepulauan Seribu Selatan. Oke, dengan adanya proses saringan ini yang lelang terbuka ini oleh Joko Widodo, diharapkan nantinya ada kemampuan manajerial, kemampuan administrasi yang jauh lebih menekankan kepada pelayanan kepada masyarakat, begitu kan ya Pak ya? Apakah memang nantinya hal ini yakin bisa diterapkan kepada masyarakat seluruhnya? Insya Allah, karena pemerintah kecamatan dan kelurahan ini adalah ujung tombak penyelenggaraan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga diharapkan dengan tampilnya camat dan lurah yang sudah lolos dari hasil seleksi terbuka ini, para camat dan lurah ini nantinya akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam pelayanan-pelayanan yang memang langsung menyentuh kepada kepentingan masyarakat yang ada di daerahnya. Oke Pak, sebelumnya Bapak dari Sekretaris Camat Kepulauan Seribu, sekarang menjabat sebagai camat di Pesanggerahan.
Jakarta Selatan. Ini bagaimana nih Pak? Apakah ini suka atau senang dengan proses seleksi sehingga dari Kepulauan Seribu bisa langsung pindah ke Sangiran? Ya, alhamdulillah dengan adanya proses seleksi terbuka ini sebetulnya bukan hanya sekretaris camat menjadi camat, banyak juga teman-teman yang dari kepala seksi, kemudian dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, semua pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberikan kesempatan untuk melakukan uji kompetensi, baik kompetensi bidang maupun kompetensi manajerial yang hasilnya bisa kita saksikan pada hari ini. Oke, terakhir dalam 6 bulan ke depan kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Gubernur DKI Jakarta akan dicopot jabatannya, begitu? Siap dengan Ya, siap. Karena bagaimana juga kami telah disumpah dan kami siap terhadap konsekuensi apabila dalam 6 bulan ke depan kami tidak bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan dari Pak Gubernur dan juga masyarakat di DKI Jakarta. Oke, terima kasih Pak Eko Suroyo atas wawancaranya. Demikian dari Balai Kota Jakarta, kembali ke studio. Ya, terima kasih Yolananda Putri.